Prisly, emang ada kemungkinan kamu suatu hari bisa berpisah dengan Marsha? Aduh sedih kan kalau kayak gitu. Kalau menurut kamu sosok yang paling kamu takutin tuh apa sih? Aku paling takut sampai saat ini dan gak akan pernah lupa sama kejadiannya itu. Kalau ini tuh bau amis, bau busuk, Iya. bau hangus, bad sense lah ibaratnya. Ketika kita membayangkan, oh kayak di pojok ada cewek, dia akan menyerupai perempuan. Kayaknya ceweknya rambutnya panjang dah. Dia akan punya rambut yang panjang. Kalau orang-orang tuh pada mikirnya ngelihat mereka tuh suatu yang wah enak bisa ngelihat, paling nantangin. Gak semudah itu. Yang nggak mau keluar terus biasa suka nantang. Kamu walaupun kamu masuk ke badan manusia, kamu mesti ingat kamu itu Tapi kalau misalkan kita sayang sama si gendut, kamu cemburu nggak? Ati tidak boleh. Kenapa emang? Karena si gendut nanti bisa aku tendang. Gendut siapa sih? Bubu tanya. Caitlyn. Dia tidak baik Kak. Karena aku sudah ajarkan bahasa Belanda susah sekali. Tidak bisa. Enggak, ngarang. Bohong aja. Gendut tidak baik. Cat baik. Cat suka jagain aku, suka pegangin punggung aku gini, suka gandeng kalau lagi malam-malam. Itu Kak. Karena aku yang suruh Kakak. Ya berarti bahwa itu cemburu, Bu. Kita sama gendut aja kali habis ini ngobrolnya ya. Tidak boleh. Pada satu kali kita lagi komunikasi sama Kate, Kate masuk ke badannya Prisly. Cuma beda 5 sampai 10 detik. Oh iya kesebut namanya. Kate lagi masuk ke badannya Prisly. Aduh. Terus? Oh Marsha. Kate masuk ke badannya Prisly sama Marsha ditabrak, Bu. Terus gitu langsung Kate-nya keluar ganti sama Marsha. Nggak boleh itu. Iya tadi itu jangan sama gendut jahat katanya. Iya. Baik. Si gendut tidak pandai kata dia gitu. Oh tidak pandai. Si gendut bodoh kalau bicara. Padahal mah nggak juga. Ya sama aja. Padahal Caitlyn tuh dewasa banget. Dewasa banget. Caitlynnya nggak mau gitu, tapi dia maksa. Kalau tidak bisa lempar saja, buang saja gitu. Makanya cemburu. Lagian ngapain belajar bahasa Belanda ya, Bu? Dia pengen S2 apa gimana sih? Kalau hari gini. Dia mau S2 di Belanda. Kayaknya sih ya, Bu. Barengan dong. Iya kan, makanya barengan sama kamu. Iya, barengan sama bahasa aku. Belanda. Tapi lucu baik ya. Baik. Tadi Marsha nggak ngomong apa-apa kok. Enggak. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma bilang Visi sayang sama kakak gitu. Aduh. Cuman Visi malu-malu. Bener. Gak gitu maksudnya tuh. Gimana? Nggak jadi Nggak lah. sayang jadi maksudnya? Enggak, bukan. Maksudnya tuh nggak gitu Gimana? nih. Kakak mah ya udah lanjut lagi. Loh, enggak kan cuma tanya ya, Bu? Aku cuma tanya doang. Gimana? Enggak jadi. Kan lagi nanya Marsha. Marsha. Ya padahal kalau dia tadi masih lama, kayaknya dia sadar dia ngomong apa yang aku nggak bolehin, jadi dia kabur. Nggak tahu kemana, Mas. Kata dia nanti aku dimarahin sama Visi. Sebenarnya Dia kadang-kadang juga sering marah kalau kita lagi datang ke satu tempat yang serem banget. iya. Terus dari awal kita ngobrol sama Marsha bilang jangan ke sana ya Kak, Iya. karena di sana tidak baik. Tapi kita tetap ke sana karena kan ini kan kebutuhan kerja kita ya Bu, syuting. Dia bisa tiba-tiba, Prisly lagi jalan tiba-tiba Masuk. masuk. Dan dia ngasih tahu Kakak. Sudah aku tempat itu bilang jangan tidak kesini baik. gitu. Akan ada ini gitu. Jadi dia sering ya Kak, tiba-tiba lagi penelusuran yang masuk Marsha langsung nabrak. Oh dia mau ngasih tahu. Mau ngasih mau ngasih tahu. Pas kamu tidur ya kabur ke sini. So kalau enggak akhirnya kamu marah. Iya tahu, aku pernah Bu. Jadi ada yang aku lagi tidur tiba-tiba ada yang megang tangan aku. Pas aku nengok ada Marsha senyum. Jadi aku kayak ada dia gitu tidur. Pas tidur aku kebangun. Ini anak kemana gitu. Kok nggak ada, terus nggak lama pas paginya dia ada, aku tanya semalam kemana Syah. Aku di bawah katanya gitu, di bawah di tangga bermain dengan Aca. Kayak nggak mungkin aku, kalau Caitlyn jujur kan, akhirnya aku tanya Caitlyn, semalam Marsha sama kamu di bawah? Tidak Visi, Marsha pergi gitu. Oke, aku langsung kayak, oh Marsha nggak bilang katanya gitu. Bilang sama siapa? Sama kakak katanya. Jadi dia bilang sama kakak kalau dia ada di rumah ini. Terus dia bilang sama aku gitu. Jadi Marsha. Iya.
Tapi emang gemes sih. Jadi kayak temen ya. Iya, dia sahabat. Aku bahkan kalau harus berpikir untuk kayak suatu saat Marsha ninggalin aku atau kita harus pisah, aku pasti sedih banget. Pasti selalu nangis. Jadi sering tuh kita yang kalau misalnya aku lagi ada apa-apa pasti aku cerita sama Marsha. Dan udah kayak temen curhat aja gitu, Bu. Cuma bedanya dia tidak memberi masukan apa-apa, dia cuma mendengarkan. Iya gitu. Yang penting aku ngeliat sosoknya ada gitu. Frisly, emang ada kemungkinan kamu suatu hari bisa berpisah dengan Marsha? Ada pasti. Aduh sedih kan kalau kayak gitu. Soalnya apa ya, kayak aku sama Marsha tuh bisa dibilang Marsha kan selalu tahu apapun tentang aku. Terus juga kalau misalnya aku lagi ngerasa kayak gimana juga pasti orang pertama yang tahu atau aku cerita tuh pasti ke Marsha. Tempat aku untuk meluapkan semuanya sama Marsha. Jadi pernah ada omongan yang Marsha bilang kalau Vicky mungkin aku tidak akan meninggalkan Vicky, tapi kita akan berpisah ketika nanti menurutku itu sudah saatnya. Di situ aku nangis, benar-benar nangis banget karena nggak siap. Selalu mikir kalau aduh jangan deh gitu. Toh Marsha tidak pernah mengganggu, tidak pernah ngeganggu aku, ngeganggu sekitarku tuh nggak pernah berbuat hal yang negatif. Jadi aku berharap nggak apa-apa udah Marsha, kalaupun nanti aku udah nikah, kan sering nanya-nanya, kalau aku udah nikah, aku udah punya anak, nggak apa-apa Marsha tetap ada aja walaupun Marsha nggak ngapa-ngapain. Gitu, sedih. Dan aku menambahkan buat beberapa orang juga ada banyak yang tanya. Sebenarnya setiap manusia yang meninggal itu kan semestinya tidak tetap tinggal di dunia ini. Yeah. Semestinya mereka meninggalkan dunia dan pergi kemana yang ya ke tempatnya lah, menuju cahayanya. Nah kalau Marsha sendiri waktu itu sudah pernah aku ceritakan sebenarnya, tapi masih banyak yang nanya kenapa Marsha masih bisa sama Frisly, kenapa Marsha nggak pergi aja, dengan kata lain kenapa Marsha nggak tenang gitu. Itu ada jawabannya sebenarnya, dijelasin fisik. Sebenarnya dia pun mengakui kalau dia merupakan sosok jin dan dia menyerupai si jinnya yang anak kecil ini, dan namanya juga memang bukan Marsha. Marsha itu aku yang memberi nama gitu. Jadi dia itu adalah bentuk jin yang memang tugasnya untuk menemani sampai nanti ya waktunya mungkin nggak tahu kapan. Karena menurut aku setiap manusia itu memang ada yang ngejagain, pasti ada. Dan ketika manusia dilahirkan, menurut aku itu bersamaan dengan jin dilahirkan juga. Walaupun dimensinya beda, karena dimensi antara kita dengan dimensi mereka itu sangat tipis, Bu. Gitu. Jadi Marsha ini bukan arwahnya yang nggak tenang, terus dia masih ikut aku, tapi ini adalah bentuk jin yang menyerupai dia. Ya. Jin anak kecil. Jadi aku nggak bosan-bosan jelasin ke orang berulang-ulang supaya nggak salah paham. Tidak salah paham dan anggapan orang bahwa anak indigo itu membaca pikiran orang, anak indigo itu mengetahui secara detail masa depan, anak indigo itu bisa merubah ataupun bisa berjalan ke masa yang sangat jauh dan juga bisa merubah sejarahnya. Nah itu tinggal anggapan dari orang masing-masing. Kita hanya menceritakan versi kita aja. Gitu. Fris cerita tadi kan banyak kemampuan indigo yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi kalau kamu nih bertemu dengan anak indigo yang lain, itu kamu kayak connection nggak sama dia? Jelas ada sih, jelas ada, Bu. Karena kayak yang tadi dibilang, tiba-tiba dia ngeliat kayak, oh si ini gini ya. Jadi kita udah obrolannya bukan tentang kita, tapi tentang siapa yang jagain biasanya. Kayak gitu. Terus kamu punya kayak perkumpulan gitu? Kalau aku secara pribadi, aku tuh emang nggak mau mempelajari ini lebih dalam atau mengasah atau masuk di perkumpulan. Jadi aku enggak sih, benar-benar jadi Frisly yang seperti ini. Ketika memang aku harus membantu orang lain dari kemampuan ini, aku akan membantu. Malah lebih bagus tanpa orang itu tahu. Biasanya tuh kamu membantu gimana sih, Fris? Lebih sering sih kayak kalau misalnya bersihin rumah, kayak tukang bersih-bersih gitu ya, bersihin rumah. Kan kadang ada orang yang cerita nih, oh rumahnya gangguannya tuh parah banget, atau tokonya sebenarnya tadinya rame tiba-tiba drop. Kayak gimana pas aku lewat, oh ternyata emang ada yang usil. Ya udah, aku ngobrol aja, ngobrol biasa tapi ada yang bantuin. Nanti udah selesai udah ya, kayak gitu. Gitu. Tanpa harus dia tahu. Karena puasnya tuh lebih puas ngelihat kita membantu orang lain tanpa orang itu tahu sih, Bu, daripada aku harus ngomong dulu, oh iya kayaknya ada ini deh, nanti digini-giniin ya gitu. Karena aku termasuk indigo yang penakut. Kenapa kamu takut?
Aku takut banget kalau udah berurusan sama beberapa makhluk yang menantang. Karena aku mikirin bukan cuma ke akunya, tapi nanti dampak ke keluargaku. Atau ketika nanti aku pulang, ada siapa nih di rumah? Siapa nih nanti yang digangguin? Jadi agak hati-hati, apalagi kalau sama bukan paranormal. Bisa dibilang dukun kali ya, kalau yang lebih negatif. Itu aku jaga-jaga banget. Karena Marsha tuh beberapa kali pernah diculik, pernah dicoba diambil sama dukun. Yang mempekerjakan mereka untuk dikirim kayak misalnya contoh pelet, santet dan lain-lain. Itu beda lagi. Jadi aku hati-hati banget Bu. Kalau bisa nggak terlalu bersinggungan ya. Bener. Oke. Kalau bisa ditutup radarnya kalau kemana-mana. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Frisley kan tadi bilang penakut, menjaga juga jangan sampai nanti kalau bersinggungan sama orang tiba-tiba ada yang menanti rumah segala macam. Emang kalau menurut kamu sosok yang paling kamu takutin tuh apa sih? Aku paling takut sampai saat ini dan gak akan pernah lupa sama kejadiannya itu sama kuntilanak cowok. Kuntilanak laki. Ada ya? Iya, jadi sebenarnya aku juga bukan kuntilanak laki, itu bukan laki-laki terus pakai baju putih, tapi seperti kuntilanak, persis kayak kuntilanak tapi bentuknya tuh kayang. Kepalanya tuh muter, rambutnya panjang, kukunya tuh sampai ngegulung dan lidahnya tuh menjulur. Nah, matanya tuh bener-bener gede banget Bu. Aku tuh tahu namanya juga dari Kuncen kan, waktu itu ada Kuncen yang bilang kalau itu kuntilaki namanya. Loh kenapa kuntilaki Pak? Karena dia menyerang perempuan. Jadi mengincar katanya kalau ada ibu hamil atau yang baru melahirkan atau ada aja gitu loh yang diserang, dan itu selalu perempuan. Dan dia sangat amat nggak pernah bersentuhan atau mengganggu laki-laki. Selalu perempuan, makanya dibilangnya kuntilanak laki karena mengincarnya perempuan. Kalau kuntilanak kan pada umumnya genitnya ke laki-laki Bu. Oh gitu? Iya, mereka tertarik untuk ngikutin, untuk nempelin gitu-gitu ke laki-laki. Gitu, jadi yang paling aku takut sosok kuntilanak laki itu dan pocong biasanya. Pocong mah kakak juga takut. Kalau pocong kenapa takut? Ya serem aja gitu Bu. Bau Karena juga. bau, terus wujudnya Baunya tuh apa? bau, Bubus. kadang Gimana suka ya? bau hangus juga sih. Iya, beda-beda gitu. Tapi baunya bener-bener bau yang gak enak untuk kita cium Bu. Bedanya tuh kalau misalkan kuntilanak dan arwah perempuan lainnya wewangian. Nah kalau ini tuh bau amis, bau busuk, Iya. bau hangus, bad sense lah ibaratnya. Itu kalau pocong. Dan pengalamanku pertama kali ngeliat pocong tuh waktu aku sekolah dan pocongnya tuh bener-bener ada di depan muka aku gitu loh Bu. Wajahnya hangus dengan kain kafan yang sudah agak-agak kotor, lusuh. Wah aku takut banget sih. Sampai terakhir juga kalau kita lagi penelusuran udah ngeliat ada ujung kepala pocong kabur. Udah jadi bahas. Gak ada yang Karena ngurusan. males. Kalau pocong itu dia tuh kan kalau di film loncat ya Bu. Aslinya kan pocong terbang. Jadi dia mengikuti dan sangat cepat. Jadi kalau kuntilanak tuh biasanya dia antara pohon ke pohon lainnya. Kalau pocong tuh bener-bener ngikutin sampai kita berhenti di mana, yaudah dia muncul lagi. Nah, kalau yang di film-film bilang pocong tuh suka menyerupai guling, itu bener kan aku pernah ngalamin. Kakak juga pernah ya? Dia lagi tidur, hadap sana, muka. Bener-bener muka yang tidak jelas, bentuknya tuh nggak bisa dideskripsiin. Karena kalau dibilang hancur, bukan hancur. Pokoknya nggak akan kelihatan itu bentuk muka gitu, cuma kelihatan 2 titik mata. Tapi itu nggak banget. Dan ketika ngeliat pocong tuh biasanya paling kaku. Iya. Kayak nge-freeze gitu loh. Beda kalau ngeliat kayak kuntilanak atau mungkin hantu-hantu yang lainnya. Bener. Aku pernah ngeliat kepala juga gitu kayak, wah udah kaget teriak. Kalau pocong tuh kayak kaku, langsung kaku. Langsung freeze, langsung bisa kabur gitu. Langsung kaku banget. Jadi ketika kalau udah ngeliat waktu itu sampai terakhir Frisi bilang tuh ada pocong jauh lihat tuh. Kelihatan tuh Bu, ujung kepalanya. Sebelum ngeliat mukanya kita udah kabur deh. Iya. Udah, yuk, kita jangan kesana, kita pilih yang lain gitu. Gitu. Sementara kalau misalkan ketemu sama kuntilanak dengan berbagai macam warna, aku yang kadang suka sompral, suka pengen banget ngeliat. Gitu. Jadi pengen banget kuntilanak tuh macam-macam warnanya. Ada yang laki-laki, ada yang merangkak, ada yang berkaki kuda. Gitu. Aku malah kayak takut sih, tapi pengen lihat gitu. Kalau kata Frisley, karena masih bisa diatasi gitu ya. Betul. Iya, bisa. Tingkatannya beda-beda gitu Bu. Dari Frisley, apa sih pesan-pesannya buat kita kalau menghadapi hal-hal seperti itu?
udah pasti mereka itu kan sebenarnya bentuk energi aja kan. Mereka itu tidak mempunyai bentuk karena mereka itu seperti orbs. Kalau dapat di kamera tuh kan kayak bundaran orbs aja. Nah, ketika kita membayangkan, oh kayak di pojok ada cewek, dia akan menyerupai perempuan. Kayaknya ceweknya rambutnya panjang dah. Dia akan punya rambut yang panjang. Sumpah-sumpah udah merinding. Kayaknya dia nyamperin deh. Kita suka ngomong kayak gitu kan dalam hati. Nah, itulah yang tersampaikan ke dia. Oh, dia maunya kita kayak gitu, yuk kayak gitu. Dia makin mendekat, makin mendekat. Sebenarnya sih banyak banget kan dia yang masuk ke aku juga pada bilang, Kak pengen banget deh dibuka mata batinnya, pengen punya temen kayak Marsha. Aku aja jujur sampai saat ini kalau ditanya mau nggak sih kayak gini atau pernah berusaha ditutup nggak sih? Wah sering Bu. Aku sering berusaha menutup ini, tapi balik lagi karena memang keturunan dari mama iya, dari papa iya, dan selagi itu tidak merugikan orang lain, kenapa enggak gitu kan? Kenapa aku harus insecure terus gitu? Jadi aku terus-terusan yang positif aja, ya udah terima, kan nggak apa-apa, kan nggak cerita, kan nggak ini. Kalau orang-orang tuh pada mikirnya ngelihat mereka tuh suatu yang wah enak bisa ngelihat, paling nantangin, nggak semudah itu karena pasti ketika dia tahu kita mampu untuk melihat mereka, mereka kan bergerumpul gitu berkumpul samperin ke kita dan berusaha untuk menciptakan satu cerita. Karena kan sifat mereka memang manipulatif kan, menciptakan cerita untuk kita yakinin, kalau kita yakinin ya energi kita ketarik. Makin besar sampai akhirnya dia mampu untuk mewujudkan dengan solid ke orang-orang yang mungkin nggak pada bisa ngelihat sebenarnya. Terus memindahkan barang atau bersuara. Jadi semakin kita takut, semakin besar energinya, semakin kita ngasih dia kekuatan gitu. Karena pada dasarnya sekuat-kuatnya mereka, sejahat-jahatnya mereka nggak akan mampu untuk menyakiti kita. Karena emang derajat kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Itu sih yang bisa Frisly sampaikan. Oke, makasih banget. Sama-sama. Ada tambahan nggak dari Jordi? Tambahan dari aku, itu kata-kataku banget tuh kalau udah masuk hantu biasanya yang nggak mau keluar, terus biasa suka nantang. Iya. Kita tuh suka ngomel Bu sama hantu. Aneh nggak? Kakak sih. Aku sih suka ngomel. Tiba-tiba datang, masuk ngamuk-ngamuk gitu terus tapi nggak mau, tidak ada yang disampaikan, nggak mau komunikasi. Ya suka marah-marah, udah deh kamu keluar aja deh. Aku sering Maunya banget kayak apa gitu, gitu maunya ya? apa. Terus kalau sudah mulai mengancam, ya aku sering banget gitu bilang sama mereka, kamu biar walaupun kamu masuk ke badan manusia, kamu mesti ingat kamu itu hantu, kamu itu setan, jin, derajat kamu nggak lebih tinggi. Kamu mau ngancam saya apa? Dia bilang tunggu saya. Walaupun sering sih ngikut ke rumah, biasanya kalau ada kayak gitu, kita pulang teleponan tuh. Ada yang ngikut nih. Kayaknya kayaknya ada yang beres. Pernah aku diambekin Bu sama satu rumah. Karena aku ngomong kayak gitu ke hantu, waktu itu yang di Depok. Iya. Satu rumah Bu nggak bisa tidur sampai setengah 6 pagi. Sampai setengah 6 pagi pas aku keluar pada bengkak matanya kayak setengah bisa tidur Bang, ada perempuan di belakang, di depan ada yang siul, tidur kita dierap-erap. Satu rumah, benar-benar satu rumah, tapi itu kan resiko pekerjaan kita juga gitu. Dan yang aku tambahkan, poin pentingnya adalah dimanapun kita berada, tempat yang sekarang kita pijak mempunyai sejarah sebelum kita ada sekarang. So we need to respect each other. Biarkan mereka ada dan biarkan kita hidup berdampingan secara damai. Kalau kita bisa respect sama mereka, seharusnya mereka juga akan seperti itu sama kita. Karena gangguan-gangguan yang biasanya muncul datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari mereka. Gitu. Thank you Ibu, banget. terima kasih. Aduh, banyak juga nih pelajaran yang kita dapat hari ini. Amin.